Apapun yang kita lihat, jadikan itu semua prasangka baik kita kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, jadikan itu semua perantara kebaikan kita kepada Allah. Maka niscaya kita akan menjalani kehidupan ini dengan lapang dada. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, apapun yang ia rasakan, ia senantiasa merasa bersama dengan Allah. Senantiasa merasa dilihat oleh Allah, merasa bersama dengan Allah. Namun bagi orang yang tidak sabar, dia akan muncul keluh kesah, dia akan muncul hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Akan muncul amarah. Ketika sudah muncul amarah, terbuka segala pintu keburukan, tertutup segala pintu kebaikan. Mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, apapun yang kita lihat, jadikanlah prasangka baik. Apapun yang kita rasakan, jadikanlah prasangka baik. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. So, teman-teman, lagi sakit, lihat gorengan, takut sama gorengan. Nyalahin gorengan. Gara-gara gorengan nih saya jadi kolesterol. Nauzubillah teman-teman. Jangan sampai sakitnya kita muncul prasangka buruk. Karena orang ketika lagi sakit, dia muncul prasangka buruk. Prasangka buruk adalah penyakitnya hati. Dia mengotori hati dan dia menutup hati. Menghijab hati. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Jika hati kita tertutup oleh prasangka buruk, apa kabar doa-doa kita? Makanya ayo teman-teman yang sedang sakit, yang kadang suka prasangka buruk kepada makanan, yang kadang suka prasangka buruk dengan tempat tinggal, apalagi prasangka buruk kepada orang lain. Yuk, sedikit demi sedikit hilangkan prasangka buruk itu. Kenapa? Prasangka buruk itu mengotori hati. Prasangka buruk itu menutupi hati. Sedangkan hati satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Kalau hatinya kotor, hatinya tertutup, wajar. Kalau sakitnya sulit sembuh, hidupnya dipenuhi dengan masalah, ujian terus datang silih berganti, cobaan hidup terus bertubi-tubi. Wajar. Karena Rasulullah bersabda, jika segumpal daging ini baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging ini buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Maka ayo saudaraku semua yang dirahmati Allah, lahirkan segala sesuatu dengan prasangka baik kita kepada Allah. Yakinlah, manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak akan ada yang mustahil. Prasangka baik adalah gerbang untuk kita bertawakal. Maka teruslah kita bertawakal kepada Allah. Bismillah, pelan-pelan ya. So, teman-teman yang udah terlanjur, sakit suka nyalahin makanan, sakit suka nuduh makanan. Coba sekarang, lakukan satu kebaikan. Dengan cara apa? Meminta maaf kepada makanan. Sok kalau nggak percaya buktikan. Teman-teman yang lagi sakit, diabetes, takut makan nasi putih, takut makan manis-manis. Atau mungkin teman-teman asam lambung, takut makanan yang pedas dan lain sebagainya, gorengan, kolesterol dan lain sebagainya. Ayo, coba makanan yang kita takuti, makanan yang kita musuhi, kita minta maaf. Wahai makanan saudaraku, maafin aku. Karena aku telah suuzon sama kamu, menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku, jadilah nikmat dalam mulutku, kebaikan keberkahan darah dan dagingku, jadikan obat segala penyakit-penyakitku. Dan jadikan setiap kamu untuk aku makan, jadikan tenaga yang melahirkan ketaatanku kepada Allah. Sok teman-teman. Makanan apapun akan berdamai dengan diri kita kalau kita pandai meminta maaf kepada makanan yang kita takuti. Sok teman-teman. Dokter menyarankan ibu jangan makan ini dulu. Itu bukan berarti dimusuhi. Ini kesalahan umat. Dokter menyarankan jangan makan ini dulu, hindari sementara. Bukan dimusuhi sepenuhnya. Nah, ini kesalahannya teman-teman. Ya, ini kesalahannya teman-teman. Ya, jadi ketika dokter menyarankan, ibu sekarang kurangi yang pedas dulu ya. Bukan berarti dimusuhi, dikurangi dulu. Jadi jangan sampai salah persepsi, akhirnya membenci makanan, menuduh makanan. Kita itu diutus oleh Allah sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi, pemimpinnya alam semesta. Allah sendiri berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Nasi yang dituduh sebagai penyebab penyakit diabetes, dia setiap saat bertasbih kepada Allah. Orang yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit diabetes, yang bermusuhan dengan nasi karena takut terkena diabetes, apakah dia setiap saat bertasbih kepada Allah?
Apakah dia setiap saat tasbih kepada Allah? Makanya ayo sekarang ayo jangan sampai sakitnya kita menyalahkan makanan. Jangan sampai sakitnya kita menyalahkan tempat tinggal. Jangan sampai sakitnya kita menyalahkan orang lain. Jangan. Yuk, isi hati kita dengan cinta dan kasih sayang. Jangan isi hati kita dengan kebencian. Orang yang hatinya diisi kebencian, sebagaimana sabda daripada Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Kenapa? Apalagi kalau kita benci kepada umatnya Rasulullah. Menuduh umat Rasulullah sebagai kadrun, sebagai onta, sebagai apa. Ini lagi musim ini, muhibin dan lain sebagainya. Membenci sesama saudara semuslim. Jangan mimpi dapat syafaat Rasulullah. Ya, karena boleh jadi orang yang dibenci ahli sholawat. Boleh jadi orang yang dibenci ahli dalam menjalankan sunnah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membenci kaumku, dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Yuk, hati-hati. Jangan sampai hidup dipenuhi dengan kebencian. Ya, ya seperti itu ya. Ini udah biarkan, yang kayak gini-gini biarkan ya teman-teman ya. Biarkan. Maka ayo saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta dan para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, isi hati kita dengan kebaikan, isi hati kita dengan prasangka-prasangka baik, isi hati kita dengan sesuatu hal-hal yang baik. Maka mari sedikit demi sedikit kita latih. Ketika kita dalam keadaan sakit, jangan sampai muncul prasangka buruk. Ketika kita lagi dalam keadaan sakit, jangan sampai muncul prasangka buruk. Ya, jangan sampai muncul prasangka buruk. Karena memunculkan prasangka buruk akan melahirkan keburukan. Karena Allah sesuai daripada prasangka hambanya. Allah sesuai prasangka hambanya. Maka ayo, buat apa kita berprasangka buruk? Kalau prasangka baik akan mendatangkan kebaikan. Buat apa kita berprasangka buruk? Kalau ujung-ujungnya kita sendiri akan mendapatkan keburukan. Buat apa? Buat apa seperti itu? Hidup cuma sekali. Yuk. Hidup cuma sekali. Yuk. Jangan sampai hidup yang sekali ini kita menyesal di hari kemudian. Karena merasa diri paling benar, merasa diri paling bersih, merasa diri paling-paling. Ayo, buat apa? Buat apa seperti itu? Rasulullah diutus oleh Allah sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Rasul. Membawa apa? Mengajak manusia menuju akhlak yang terbaik. Emang ada akhlak terbaik saling membenci? Emang ada akhlak terbaik saling berdebat? Emang ada akhlak terbaik saling bermusuhan? Itu bukan akhlak yang baik. Itu bukan akhlak yang baik. Ngapain kita membenci saudara kita sendiri? Kita membenci makanan, nuduh sebagai penyebab penyakit. Lagi sakit, nuduh makanan. Lagi sakit, nuduh orang lain. Ada masalah yang dituduh orang lain. Kita tidak diajarkan untuk membenci. Kita diajarkan untuk Rahman dan Rahim. Untuk mencintai dan menyayangi manusianya. Kalau ada sifatnya yang buruk, sifat buruknya yang kita benci. Bukan manusianya. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ayo teman-teman. Para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, ayo lahirkan diri kita, penuhi hati kita dengan cinta dan kasih sayang. Penuhi teman-teman. Karena kalau hati kita dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, maka niscaya akan bahagia yang akan kita dapatkan. Hidup kita sehari-hari akan merasakan kebahagiaan kalau dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Kita tidak akan melihat kebencian. Kita bahkan tidak akan bisa melihat kekurangan orang lain. Tuh, kalau hati sudah dipenuhi dengan kecintaan dan kasih sayang, kita tidak akan mungkin bisa melihat kekurangan orang lain. Yang kita lihat apa? Kelebihan. Yang kita lihat kebaikan. Kenapa? Orang yang hatinya dipenuhi cinta dan kasih sayang akan senantiasa berprasangka baik. Seperti itu ya. Kalaupun melihat orang buruk sekalipun, dia akan berharap berdoa kepada Allah dengan yang baik. Ya Allah, terima kasih Engkau perlihatkan hamba dengan orang-orang yang seperti itu. Hamba mohon ya Allah, jauhkan hamba dari sifat perilaku perbuatan yang seperti itu. Engkaulah Rabb yang maha baik. Sebelum ajal datang menjemput, hamba mohon jadikan doa ini sebagai jalan hidayah untuk dirinya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah ketika ke Bukit Taif, dilempari batu sampai bercucuran darah. Bahkan malaikat sampai berkata-kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu, mohonkan kepada Allah biar aku himpit penduduk Taif ini. Apa kata Rasulullah? Lah, tidak. Aku berharap kelak ada kebaikan pada mereka. Aku berharap kelak anak keturunan mereka jadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Bukan mengajarkan kebencian, bukan mengajarkan permusuhan, bukan. Meskipun yang kita lihat keburukan sekalipun, kita tidak membenci manusianya. Kita benci sifat perilaku perbuatannya. Kita tidak memusuhinya. Kita doakan kebaikan untuk dirinya. Itu yang diajarkan Rasulullah
ngakunya pecinta Nabi, giliran Nabi isinya banyak diikutin, giliran sifat yang kayak gitu nggak diikutin. Pecinta model apa yang seperti itu? Ya, ketika Nabi nikah lagi, yang kayak gitu diikutin. Ketika Nabi rela bersabar diludahin, dilemparin batu, difitnah, dihujat, dicaci, dimaki, rela mengganjal perutnya demi menahan lapar, yang kayak gitu nggak diikutin. Giliran istri banyak pada ngikutin, ngikutinnya yang enak-enak mulu. Sedangkan secara sifat nggak diikutin. Dah, sunnah macam apa yang kayak gitu? Ya, paham ya teman-teman ya? Paham ya? Makanya hayu, lihat. Ya, sebaik-baik sunnah itu bukan hanya kita mengikuti pakaiannya, mengikuti cara ucapannya, mengikuti istrinya yang baik. Bukan itu sebaik-baik sunnah itu. Sebaik-baik sunnah adalah kita meneruskan perjuangannya, menyampaikan kebaikan untuk umat sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu teman-teman, ya. Itu sebaik-baik sunnah, meneruskan perjuangannya, mengajak umat sebanyak-banyaknya menuju ketaatan kepada Allah dengan cinta dan kasih sayang, berharap semua orang baik, berharap semua orang mau taat, berharap keimanan kepada orang lain meskipun berat terasa olehnya. Ya, mengharapkan keimanan dan ketaatan. Ya, terus berbuat baik kepada siapapun. Itu sebaik-baik sunnah. Ayat kayak gitu malah ditulis di kertas, dijadiin jimat. Bukan dijadiin jimat, pesannya apa? Jalankan. Nih kesalahan kita kebanyakan ya. Ayat 1000 dinar. Padahal apa perintahnya? Bertawakal kamu kepada Allah, Allah akan buka segala pintu pertolongan. Ditulis doang suratnya, dijadikin masukin ke dompet. Ya kagak ngaruh. Ayo sing sadar, sing waras, sing sadar, sing eling. Islam itu bukan kayak gitu. Ya, ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri." Kalau kita ingin mendapatkan pintu pertolongan dari Allah, kita bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Maksimal doa, maksimal ikhtiar. Perkara hasil urusan Allah. Itu namanya tawakal. Doa kagak, ikhtiar kagak, ibadah belontang-belanteng. Tulisannya doang ditulis dimasukin dompet. Mana bisa bikin kita lancar rezeki? Kok masih banyak yang kayak gitu? Nah, inilah pentingnya teman-teman, beragamalah dengan kesadaran. Bukan karena faktor keturunan, ikut-ikutan, doktrin, dogma. Ya, sehingga nanti ujung-ujungnya beragamanya kayak gitu. Beragama itu dengan kesadaran. Ya, Allah perintahkan kita untuk ibadah. Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, untuk mengingatnya. Bukan ingat-ingat hutang, bukan ingat-ingat masalah, bukan ingat-ingat penyakit, untuk mengingatnya. So, kalau lagi punya duit, jangan ingat utang. Kalau lagi nggak punya duit, ingat Allah. Lagi nggak punya duit, ingatnya utang. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan hutang. Ya, lagi sakit, ingatnya obat. Sehingga apa? Hidupnya dipenuhi dengan obat. Lagi punya masalah, ingatnya apa? Ingatnya duit. Syukur-syukur kalau dipenuhi dengan duit. Boro-boro. Ya, apapun yang saat ini sedang jadi masalah kita, ingat Allah. Karena Allah Rabb yang maha segala-galanya. Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan itu semua pertolongan yang datangnya darinya. Maka ayo, teguhkan pendirian kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo teman-teman, cukup Allah sebagai pelindungku, cukup Allah sebagai penolongku. Aku tak punya kemampuan apapun, melainkan semua pertolongan darinya. Udah, lagi nggak punya duit, ingat Allah. Allah yang punya duit. Ketika kita bertawakal kepadanya, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita. Untuk apa? Menemukan ikhtiar yang terbaik. Seperti itu ya. Makanya hayu, kita berlatih teman-teman. Kita berlatih. Nggak punya duit, ingat Allah. Lagi sakit, ingat Allah. Lagi sulit, ingat Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Alla bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Karena bagi orang beriman, ketika ia yakin Allah akan menolongnya, pasti hatinya tenang. Namun, bagi orang-orang yang lemah iman, suruh mengingat Allah, dia masih bermain dengan logika. Inilah ketika kita melihat keimanan kita itu mulai kuat apa masih lemah.
Sok kalau lagi banyak utang, ingat Allah apa ingat utang? Apa ingat Allah apa ingat duit? Sok, ya. Orang lagi banyak masalah suruh ingat Allah, banyak masalah mah suruh bekerja. Sok, ada nggak yang kayak gitu? Banyak, banyak. Ya, ya. Jadi udah, apapun keadaan kita, ingat Allah. Ya, ingat Allah. Sok, lagi sakit, ingat obat. Udah tuh, di rumah obat udah banyak banget. Yang dimakan pagi, yang dimakan siang, dimakan malam. Sembuh nggak? Kagak. Lagi sakit, bukannya ingat Allah. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin, jangan-jangan sakit saya gara-gara santet sihir guna-guna. Dah, nanti kalau punya pola pikir kayak gitu, cicak jatuh aja dianggapnya santet. Kelelawar malam-malam bawa buah, jatuh buahnya dianggap santet. Gimana? Gimana? Air galon keluar, gitu dianggapnya santet. Lagi sakit itu ingat Allah. Bukan ingat obat, bukan ingat santet, bukan ingat prasangka. Yuk, sakit itu ingat Allah. Kenapa? Wa idza maritu fa huwa yaswin. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Allah yang maha menyembuhkan. Yang nyembuhin Allah, kenapa nggak mendekat kepadanya? Oh, malah sibuk cari obatnya, sibuk ikhtiarnya. Ya gimana mau sembuh? Emang kalau kita punya atap yang bocor, kita sibuk ikhtiar cari ember, kita sibuk ikhtiar cari baskom, emang sembuh bocornya? Ya, emang sembuh bocornya? Kalau kita lagi punya atap bocor nih, kita hanya ikhtiar sibuk cari ember, sibuk cari baskom. Oh, bocor apa? Ember ini nggak mampu menampung, cari ember yang lain, cari baskom yang lain. Mau sampai kapan sibuk ikhtiar cari ember dan baskom? Kalau pengen sembuh atap yang bocor, perbaiki atapnya. Begitupun kalau kita sakit, bukan sibuk cari obat ke sana, cari obat ke sini, ikhtiar ke sana, ikhtiar ke sini. Bukan cuy. Kalau kita pengen sembuh dari penyakit, perbaiki penyebabnya. Apa penyebabnya sakit? Nah, ini yang masih banyak orang pada nggak tahu. Padahal dari dulu mungkin udah pernah dengar. Apa penyebabnya sakit? Saya tanya teman-teman. Kata pedagang obat, penyebab penyakit dari makanan. Kata orang pinter, penyebab penyakit dari santet sihir guna-guna. Kata pedagang agama, penyebab penyakit dari tempat tinggal. Ujung-ujungnya suruh beli minyak ruqyah, suruh beri garam ruqyah. Kata Rasulullah, sabda daripada Rasulullah, penyebab penyakit dari dosa. Kira-kira dari 4 jawaban ini teman-teman mau percaya yang mana? Kata pedagang obat sakit gara-gara makanan, ada yang percaya nggak? Sakitku gara-gara makanan. Ada yang percaya nggak? Kata pedagang obat katanya dari makanan katanya. Apalagi kata orang pinter. Katanya penyebab penyakit Anda dari santet sihir guna-guna. Percaya nggak? Percaya nggak kata orang pinter? So, kata pedagang agama, sakit Anda gara-gara tempat tinggal ini itu dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya Anda disuruh beli tuh. Beli minyak ruqyah, beli garam ruqyah, seakan-akan di ruqyah syar'i. Dah. Ada nggak yang kayak gitu? Yang percaya kayak gitu? Banyak. Sabda Rasulullah, penyebab penyakit adalah dosa kita. Sok, mau percaya yang mana? Mau percaya yang mana? Jika ia cintanya kepada Nabi sungguh-sungguh, pasti dia akan percaya kepada Rasulullah. Penyebab sakitku karena dosaku. Kalau ada orang bilang makanan, bukan. Bukan dari makanan. Kalau ada orang yang bilang katanya dari santet, bukan. Bukan dari santet. Kalau kata orang bilang katanya dari tempat tinggal, bukan. Bukan dari tempat tinggal. Penyebab sakitku karena dosaku. Perantara sakitnya lewat apa? Itu mah gimana Allah. Mungkin lewat keselak, mungkin lewat jatuh, mungkin lewat kejedot, mungkin lewat kecelakaan, mungkin lewat apapun itu hanya perantara. Namun tetap penyebabnya adalah dosa. Perantara mah gimana Allah? Perantaranya lewat apa? Ada yang perantaranya gara-gara keselak, ada nggak? Ada. Ada yang perantaranya gara-gara nggak bisa kentut, ada nggak? Ada. Ada yang perantaranya gara-gara apa lagi? Kejedot, ada nggak? Banyak. Ada yang perantaranya gara-gara kecelakaan, banyak. Itu hanya perantara saja. Tetap penyebabnya adalah dosa. Penyebabnya adalah dosa. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai kita sakit menyalahkan orang lain. Jangan sampai kita sakit menyalahkan makanan, menyalahkan tempat tinggal, menyalahkan gunung, menyalahkan sungai, menyalahkan jembatan. Nih, gara-gara kemarin lewat jembatan Onono, saya sekarang jadi sakit. Banyak nggak orang sakit nyalahin jembatan?
Ada lagi sakit katanya gara-gara pohon depan rumah. Dah bocah, bocah. Kemana baik dari kecil. Udah nyampe tua, nyampe ubanan, sakit masih nyalahin orang lain. Sakit masih nyalahin makanan. Sakit masih nyalahin tempat tinggal. Banyak gak yang itu? Banyak. Hayo atuh dah sing sadar, sing waras, sing eling. Kata Rasulullah, penyebab sakit itu dari dosa kita. Udah weh, akui dosa. Gerbang daripada dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Berarti kalau kita pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Kalau penyebabnya sifat, penyebabnya perilaku, penyebabnya perbuatan, udah weh, perbaiki sifat, perilaku, perbuatan. So, kenapa? Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita sibuk cari obat, bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang bertanya, apa obatnya? Bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit, bukan sibuk ikhtiar ke sana kemari, bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. As-rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurrana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taubat. Taubat itu apa? Akui kesalahan, berjanji tidak mengulangi lagi. Itu taubat namanya. Ya Allah, hamba bertobat kepadamu. Selesai salam, ngomongin lagi tetangga. Itu bukan tobat namanya. Itu bukan tobat namanya. Namanya tobat itu perbaiki, istiqomah. Jangan dilakukan lagi. Itu tobat namanya. Ya, begitulah. Jadi kita akui kesalahan kita. Ya Allah, hamba akui. Semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertaubat kepadamu. Hamba berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan bantulah hamba agar senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu. Tinggal kita minta. Engkaulah Rabb yang maha baik ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah, bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Sok teman-teman, apalagi memintanya di sepertiga malam. Di saat Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Sok weh. Bangun di sepertiga malam, menangis yang lirih dalam keheningan malam, bermunajat, cukup alam semesta jadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Gak usah update status, pura-pura pegang tasbih di atas sejadah, gak usah. Cukup alam semesta yang jadi saksinya. Gak usah update status, pura-pura motoin sejadah, gak usah. Cukup Allah. Cukup Allah teman-teman. Ya, cukup Allah. Karena banyak di antara kita mentang-mentang bisa bangun di sepertiga malam update status. Ya salam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Lirih nangisnya. Ya Allah. Engkau maha tahu isi hati hamba ya Allah. Bahkan engkau tahu apa yang akan hamba mohonkan. Bahkan engkau tahu apa yang akan hamba minta ya Allah. Namun inilah hamba. Hambamu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang mengharapkan pengabulan doa darimu. Hamba mengungkapkan isi hati hamba ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha baik. Karuniakanlah kesembuhan dengan sembuh yang berkah. Engkaulah Rabb yang maha baik. Berikanlah kemudahan dari segala kesulitan dalam hidup ini. Engkaulah Rabb yang maha baik. Berikan kelapangan dari segala kesempitan ini. Berikan pula kebahagiaan dari setiap kesedihan ini ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha baik. Hamba mohon ya Allah, bimbing hamba dalam kebaikan. Indah kalau kayak gitu. Lah ini update status doang dikedepankan. Jangan ya dek ya, jangan. Jangan diulangi yang kayak gitu. Jangan. Ya. Ya, seperti itu ya. Makanya udah, sekarang mah udah. Ibadah itu sebaik-baik ibadah itu ketika tidak ada orang lain yang mengetahui. Ya, sebaik-baik zikir itu ketika tidak ada orang yang tahu. Oh, kecuali kita lagi berada di majelis zikir. Namanya majelis zikir itu berkumpul dalam zikir.
Kalau lagi dalam kesendirian, ya udah zikirnya syir, zikirnya diem. Ya, mentang-mentang lagi sendirian, pakai apa namanya? Ntar saya tak ambil contohnya. Pakai kayak gini. Ya, pakai tasbih digital, ditaruh di jari. Lagi duduk tak? Biar semua orang tahu kalau lagi zikir. Ada bocah. Adanya alat kayak gini tuh untuk kita menjaga supaya kita eling, tetap berzikir, tetap bersolawat, tetap beristighfar, umpetin, bukan malah dipamer-pamerin. Ya, bikin fiti-fiti, pura-pura kayak gini biar kelihatan lagi pegang tasbih. Jangan gitu atuh dah. Jangan gitu. Yuk. Sebaik-baik zikir itu zikir yang tersembunyi. Ketika kita punya alat kayak gini, ini untuk memotivasi kita supaya eling terus, supaya inget terus. Ya, maka pakai alat kayak gini itu untuk apa? Mengelingkan diri, bukan malah untuk apa? Pamer diri. Jangan. Ya jangan. Dah kalau bisa mah dah umpetin, syukur-syukur nggak usah pakai alat, tapi bisa zikir terus, syukur-syukur. Kalau belum bisa, boleh pakai alat, tapi jangan niat pamer, mentang-mentang pakai tasbih. Nggak apa-apa. Itu kan tahapan. Kan kadang ada yang sampai ketika di tempat umum, wah tangannya dijolor-jolorin. Jangan gitu ya dek ya, jangan gitu. Itu mah di luaran sana. Itu mah di luaran sana. Kalau di room ini mah insya Allah udah enggak ya. Kalau teman-teman yang di room ini mah insya Allah udah enggak. Gitu teman-teman. Ayo belajar. Apapun yang saat ini sedang kita rasakan. Apapun yang saat ini yang sedang kita alami. Belajar. Ingatlah Allah. Ya, ingatlah Allah. Seperti itu ya. Ingatlah Allah. Apapun keadaan kita, ingatlah Allah. Ya. Udah ingatlah Allah. Seperti itu ya teman-teman. Udah ingat Allah aja. Lagi sakit, ingat Allah. Sok, teman-teman. Penyakitnya lagi kambuh. Rasulullah bersabda, sentuh badanmu dengan telapak tanganmu. Bacakan doa bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Sok, bacakan doa itu. Doa itu tanda kita ingat kepada Allah. Sok, berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Tuh. Karena dengan kita mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tenangnya hati kita membuat tenang pikiran kita. Tenangnya pikiran kita membuat rileks alam tubuh kita. Sehingga apa? Mereka tidak bekerja ekstra. Sok, orang asam lambung, badan makin kurus, pikiran makin berkecamuk, badan makin pucat, badan makin kering, badan tinggal apa namanya kulit dan tulang. Nanti badannya tinggal kulit sama tulang doang. Ya, ayo atuda hidup banyak pikiran akan jadi banyak masalah. Namun kalau kita hidup banyakin zikir akan banyak berkah. Mau pilih mana? Pilih banyak pikiran atau banyak zikiran? Mau pilih yang mana teman-teman? Mau pilih banyak pikiran atau mau banyak zikiran? Ada masalah? Ingat Allah. Ada masalah? Ingat Allah. Ada kesulitan? Ingat Allah. Lah, kalau ada masalah dipikir, ada kesulitan dipikir, apa-apa dipikir doang, ingat Allahnya kagak. Otak punya kapasitas. Kalau terus-terusan dipakai untuk berpikir, overload, lama-kelamaan jadi kayak gini, konslet pola pikirnya. Sehingga Pak, karakternya ngeyel, keras kepala. Nih karakter-karakter orang yang ininya sudah konslet, itu karakternya keras kepala. Ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap membeli sampah. Dikasih nasihat, ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Nah, ini ciri-ciri orang yang ininya udah konslet. Ya, ciri-ciri orang yang ininya sudah konslet, dikasih tahu, bukannya nerima, malah ngeyel. Yuk, banyakin hidup kita dengan zikir mengingat Allah. Insya Allah hidup akan semakin berkah, hidup akan semakin manfaat teman-teman. Ya, so maaf ya teman-teman nih. Orang kalau hidupnya banyak pikiran, ada masalah dikit dipikir, ada kekhawatiran dikit dipikir, ada kecemasan dikit dipikir, ada apapun dipikir. Sehingga Pak, pikiran jadi konslet. Kalau udah konslet, lihat, mau mandi takut. Dah, apa namanya kalau nggak konslet? Sama mandi takut, sama kipas angin takut, sama dingin takut, datang pagi-pagi takut, datang siang takut, datang sore takut. Itu namanya apa kalau nggak konslet? Sok, orang kalau banyak pikiran, lama-kelamaan jadi konslet. Mandi aja takut. Ada di sini yang takut mandi?
Ada nggak di sini takut mandi? Sekalinya mandi harus pakai air hangat, pakai air dingin takut. Kipas angin nyala takut. Ada nggak dengar suara burung malam-malam takut? Dengar apa lagi? Dengar suara ambulan takut. Itu konslet namanya. Kan banyak tuh orang yang hidup banyak pikiran akhirnya jadi konslet. Ya, nanti kalau saya mati anak saya gimana? Ada nggak yang pikirannya kayak gitu? Ada. Banyak di sini. Banyak di room ini. Berawal dari pikiran, muncul kecemasan. Berawal jadi pikiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, hidup jadi tidak teratur, muncul gejala asam lambung, panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ada masalah dikit lagi, dipikir lagi. Akhirnya apa? Muncul penyakit asam lambung. Lambungnya kayak diperes-peres, lambungnya kayak diiris-iris, kayak disayat-sayat. So, nanti dapat pikiran lagi, lambungnya makin luar biasa, muncul iritasi lambung, menghasilkan zat asam yang berlebih, sehingga apa? Lambungnya membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung, sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati, sampai tembus ke belikat. Banyak pikiran lagi. Ada masalah dikit, dipikirin lagi. Akhirnya Pak, jantung terganggu, jantung disebut kolbu. Orang yang jantungnya terganggu, kolbunya terganggu, hatinya terganggu. Jantung berdebar-debar, hatinya gelisah, datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Hidupnya dipenuhi dengan kecemasan. Hidupnya dipenuhi dengan kecemasan. Hidupnya penuh dengan kecemasan. Tiap hari cemas hidupnya. Ada di sini orangnya? Ada di sini orangnya? Hidupnya dipenuhi dengan kecemasan. Nanti ujungnya apa? Mau makan ini takut, mau makan itu takut, mau makan itu takut. Semuanya ditakutin. Bahkan dengar apa malam-malam dengar suara cicak aja. Takut, teman-teman. Ada nggak di sini orangnya? Aman ya? Udah pada aman ya? Itu banyak yang kayak gitu. Mau keluar rumah ada tetangga, takut. Mau beli mecin di warung, takut ada orang lain. Banyak yang kayak gitu. Ya, banyak. Kemudian dari ketakutan-ketakutan itu muncul penyakit 1001 sensasi. Kadang kepala kelayangan, kadang pundak sakit, kadang nafas pendek, jantung berdebar-debar, kadang perutnya sakit, kadang BAB berdarah, kadang pipisnya berbusa, kadang badan gemetar sendiri, keluar keringat dingin, tiba-tiba tumbang. Sakitnya luar biasa rasanya. Dibawa ke rumah sakit, gak ada diagnosanya. Takut lagi. Banyak ya. Banyak. Bismillah, semoga sekarang mah udah pada sing sadar, sudah pada waras ya. Semoga diberikan kesembuhan. Masya Allah teman-teman yang berada di room ini, mohon maaf ya, saya matikan dulu, nanti saya live lagi ya. Saya matikan dulu, nanti saya live lagi ya. Ini perasaan nggak ngomong yang aneh-aneh ya. Ya beginilah dakwahnya lewat TikTok. Ya, nih yang di room ini ya, yang jari saya kelihatan. Kalau di room ini kan jarinya nggak kelihatan, berarti masih aman. Yang berada di room ini, jari saya kelihatan. Yuk yang belum follow, di follow dulu. Nanti kita langsung gabung live lagi ya. Kita langsung gabung live lagi. Kita matikan dulu ya live-nya ya. Kita matikan dulu, nanti gabung live lagi.